Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Lia Usliawati SE MSI. Perkenalkan, nama saya Esther Negladi Suwarno dengan NIM 55522000019. Saya akan mempresentasikan materi chapter 6 dari buku Scott terkait dengan The Measurement's Approach to Decision Usefulness. Baik, untuk memulainya, ada suatu pertanyaan, apakah pasar saham efisien sepenuhnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, adanya teori prospek. Berdasarkan teori ini, investor yang mempertimbangkan investasi berisiko akan secara terpisah mengevaluasi keuntungan dan juga kerugian prospektif. Selanjutnya adanya excess stock market volatility, di mana volatilitas yaitu ukuran tingkat fluktuasi harga sekuritas dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan tingkat risiko yang terkait dengan perubahan harga sekuritas, di mana market volatility ini merupakan kecepatan perubahan harga untuk pasar manapun. Itu termasuk komoditas, falas, dan juga pasar saham. Semakin tinggi dividen harapan agregat, semakin banyak pula investor yang akan investasi dalam pasar yang menyebabkan permintaan saham dan menyebabkan indeks pasar naik dan juga sebaliknya. Selanjutnya adanya stock market bubbles. Harga saham ini akan meningkat jauh dari nilai rasional yang menggambarkan kasus ekstrim dari volatilitas. Namun demikian, perkembangan bubble tidak serta-merta mengkontradiksi efisiensi pasar, tergantung apakah informasi tersedia atau tidak pada saat itu untuk memprediksi resiko ini. Anomali pasar sekuritas efisien, di mana kita dapat melihat terdapat dua jenis dari anomali tersebut. Yang pertama adanya post-announcement drift dan juga adanya market response to accrual. Dari post-announcement drift ini, kita dapat mengetahui limit attention di mana investor tidak memaksimalkan waktu dan usahanya untuk mengerti sepenuhnya korelasi dari quarterly seasonal change. Selanjutnya, market response to accruals ini merupakan akrual yang akan menjadi subjek kesalahan estimasi dan reliabilitas yang lebih rendah ini seharusnya mengurangi asosiasi antara akrual saat ini dan juga laba bersih periode untuk selanjutnya. Dari anomali ini terdapat keterbatasan arbitrase, di mana biaya yang terjadi oleh investor yang membatasi kemampuan mereka untuk secara penuh mengeksploitasi anomali dan juga demikian arbitrase itu akan hilang. Terdapat dua batas dalam arbitrase ini, yaitu biaya transaksi dan juga resikonya. Selanjutnya konsisten dengan rata-rata rasionalitas investor. Terlepas dari apakah persisten ini dikarenakan perilaku bias atau limit arbitrase, pasar sekuritas tidak sepenuhnya akan efisien. Dan di sini terdapat risiko yang akan muncul akibat mengurangi diversifikasi. Perlu dicatat pula bahwa portofolio terdiri dari beberapa saham yang mispricing, seperti saham yang didesain untuk mengeksploitasi PAD dan juga anomali akrual. Nah, di dalam model pasar efisien, masih bermanfaat sebagai pedoman laporan keuangan, tetapi teori dan bahan bukti tidak efisien terakumulasi pada saat mendukung perspektif pengukuran meskipun harus melalui pengorbanan reliabilitas untuk peningkatan relevansi.
Hal ini termasuk ke dalam PSAK nomor 1 terkait penyajian laporan keuangan. Selanjutnya terdapat teori surplus bersih dari Olson yang memberikan kerangka yang konsisten dengan perspektif pengukuran dengan menunjukkan bagaimana nilai pasar dari suatu perusahaan dapat ditunjukkan dari segi komponen laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Teori ini mengasumsikan bahwa kondisi ideal termasuk dividen yang tidak relevan. Hal ini termasuk ke dalam PSAK 68 terkait pengukuran nilai wajar. Selanjutnya adapun kewajiban auditor. Dengan menggunakan akuntansi biaya historis, dapat saja terjadi bahwa perusahaan yang ada saat ini bisa menghilang di waktu kemudian. Sementara itu, para akuntan dan juga para auditor dapat mengklaim bahwa informasi tentang kegagalan yang akan datang secara harafiah implisit di dalam catatan atau terdapat logika dasar tertentu terhadap masalah yang dimunculkan oleh mereka-mereka yang mempertanyakan mengapa laporan keuangan primer tidak secara lebih jelas meramaikan kemalangan yang terjadi. Di sini terdapat jurnal dari judul Pengujian Anomali Pasar Januari Efek di Bursa Efek Indonesia yang ditulis oleh Yunita, di mana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return saham pada bulan Januari dengan bulan lainnya di Bursa Efek Indonesia, khususnya pada kelompok saham indeks IDX 30 selama periode Februari 2013 hingga Januari 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok saham indeks IDX 30 memiliki kapitalitas pasar yang tinggi sehingga menyebabkan saham-saham yang bergabung pada indeks tersebut memiliki kinerja yang baik dan menjanjikan tingkat pengembalian yang cukup tinggi kepada investor, sehingga investor tidak memerlukan adanya fenomena January Effect untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi, dapat dikatakan fenomena January Effect tidak terjadi di pasar modal Indonesia selama periode Februari 2013 hingga Januari 2018. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua yang telah menyaksikan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.